pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Azelia Putri Margareta, NRP 1405192025 dari Prodi Perpajakan, Politeknik Universitas Surabaya. Di sini saya akan sharing pengalaman tentang kegiatan sosial dalam bencana alam atau penyakit endemik. Kita pasti tahu dong saat ini sedang apa yang terjadi di belahan dunia ini, yang sedang marak terjadi di belahan dunia ini, termasuk juga di Indonesia yang saat ini juga sedang terjadi. Apa ya sesuatu yang terjadi saat ini? Ya benar, yaitu COVID-19. COVID-19 ini atau bisa disebut dengan virus corona ini adalah suatu virus yang sangat mudah menular yang menyerang daerah pernafasan. Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina, dan saat ini sudah bisa menular ke negara manapun itu, terutama juga di Indonesia. Ada dugaan bahwa virus ini awalnya ditularkan dari hewan lalu ke manusia. Namun kemudian diketahui ternyata bahwa virus ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan sistem atau kebijakan lockdown supaya dapat memutus tali rantai penularan COVID-19 ini. COVID-19 ini dapat tertular melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari si penderita saat si penderita itu sedang bersin atau batuk. Lalu yang kedua, memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda atau barang yang terkena percikan ludah si penderita. Lalu yang ketiga, kontak jarak dekat dengan si penderita. Contohnya, berjabat tangan, bersentuhan, atau berhubungan. Nah, COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja, terutama orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, dan terutama yang bisa dengan mudah tertular, yaitu orang yang memiliki sistem imun atau daya tahan tubuh yang lemah. Nah, maka dari itu kita seharusnya bisa dong mencegah penularan COVID-19 ini. Mencegah penularan ini gimana sih caranya? Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan penularan COVID-19 ini, yaitu dengan cara pertama, menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, maupun itu kenal ataupun tidak kenal, tetapi kita harus mau tidak mau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang itu. Lalu yang kedua, menggunakan masker dimanapun kita berada, kita harus mau menggunakan masker. Lalu yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Lalu yang keempat, meningkatkan pola hidup sehat supaya imun kita tetap terjaga, supaya imun kita tetap baik. Menjaga pola hidup sehat kita itu contohnya bisa dengan memakan makanan yang bergizi, lalu berolahraga dengan rutin. Lalu saya dengar kalau ternyata COVID-19 ini takut dengan paparan sinar matahari ataupun panas. Nah, maka dari itu kita harus mau rutin meminum air hangat atau juga dengan berjemur 15 menit di bawah paparan sinar matahari. Lalu yang terakhir itu jangan keluar dari rumah kalau tidak ada kepentingan atau keperluan yang mendesak. Lalu juga tetap menjaga kebersihan. Jadi kita bisa menjaga kebersihan itu dengan setiap hari kita melakukan kerja bakti, membersihkan rumah dengan keluarga, dengan saudara. Jadi kita
harus bisa menjaga kebersihan. Pemerintah juga menganjurkan untuk setiap wilayah melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga. Di tempat saya juga sudah terjadi kegiatan ini, yaitu Karang Taruna menyemprotkan disinfektan untuk setiap rumah-rumah warga, terutama juga untuk tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh warga. Contohnya seperti ini. Lalu, pemerintah juga menganjurkan di setiap sudut tempat, di setiap sudut ruangan untuk memberikan wadah atau tempat air mengalir dan sabun. Ini gunanya untuk supaya warga mau dengan rutin mencuci tangan untuk menjaga kebersihan tangan kita. Contohnya seperti ini. Hal apapun itu yang terkait dengan pencegahan COVID-19 ini, kita harus bisa melakukannya supaya wabah ini juga akan segera bersih dengan tuntas. Karena banyak sekali dampak negatif dari virus ini, yaitu banyaknya pengangguran, lalu ekonomi yang menurun drastis, kemiskinan, bahkan kematian. Tetapi jika kita mengambil hikmah dari bencana ini, jika kita mau tetap di rumah, kita mau menjaga kesehatan kita, kita akan bisa mengambil hikmah dari semuanya ini. Jika kita di rumah, kita bisa memberikan waktu yang luang untuk keluarga kita, lalu kita bisa juga memberikan waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan dari Tuhan. Karena tanpa perlindungan Tuhan, kita juga tidak bisa apa-apa. Lalu kita juga bisa merasakan rasanya bersyukur, karena setiap apa yang terjadi saat ini semuanya adalah seizin. Oleh karena itu kita harus bisa mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap menjaga kebersihan, dan tetap hati-hati. Terima kasih, sekian yang